Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas topik terkait mental yang harus dimiliki seseorang jika ingin kaya. Apakah seseorang itu harus berasal dari keluarga yang kaya agar bisa nantinya juga kehidupannya menjadi kaya kelak? Atau apakah seseorang itu harus mempunyai privilege agar nantinya kehidupannya juga bisa kaya? Atau apakah juga harus berasal dari orang miskin agar bisa menjadi orang yang kaya nantinya? Nah, ternyata untuk menjadi seseorang yang kaya itu bukan terletak pada dari mana seseorang berasal, bukan dari Anda berasal dari orang kaya, bukan juga Anda berasal dari orang miskin. Tidak penting itu. Yang penting adalah baik itu Anda berasal dari keluarga kaya atau baik dari Anda berasal dari keluarga yang miskin, yang penting adalah Anda memiliki mentalitas sebagai seorang yang kaya. Nah, poinnya di situ. Jadi poinnya pada mentalnya, bukan pada kondisi seseorang saat ini. Nah, sehingga yang akan kita bahas pada fokus pembahasan video kali ini adalah terkait mentalitas atau mental yang harus dimiliki seseorang jika ingin menjadi kaya. Jadi jangan lagi asal itu dipermasalahkan. Keluarga Anda dipermasalahkan, baik dari keluarga miskin atau dari keluarga kaya, atau Anda punya privilege apapun, itu tidak ngaruh. Yang berpengaruh adalah mentalnya. Nah, mental ini Anda bentuk berdasarkan diri Anda. Jadi apa saja mentalnya? Ada 3 mentalitas orang kaya yang harus seseorang miliki. Yang pertama yaitu adalah berusaha memberi kebermanfaatan. Orang-orang yang kaya itu mereka memikirkan yang namanya seberapa banyak mereka bisa memberikan kebermanfaatan pada orang lain. Karena apa? Karena rumus uang itu akan datang pada sesuatu yang bermanfaat. Misal seperti ini. Ini ada sebuah spidol. Spidol ini jika saya tawarkan ke seorang petani, tentu tidak akan bermanfaat spidol ini. Dan dia tidak akan beli ini. Dan kita tidak dapat uang. Tetapi spidol ini, jika kita tawarkan pada guru, maka kemungkinan besar dia akan beli spidol ini. Karena dia membutuhkannya. Ada kebermanfaatan. Ketika seorang guru membeli spidol ini, maka kita pun mendatang uang. Kita dapat mendapatkan uang. Artinya yang mendatangkan uang bukan pada spidolnya, tapi kebermanfaatannya. Sampai sini paham? Petani tidak membutuhkan spidol, artinya tidak bermanfaat. Guru membutuhkan spidol, artinya spidol ini bermanfaat. Kebermanfaatan mendatangkan uang. Jadi bukan hanya terletak pada spidol, apapun itu, jika sesuatu itu bermanfaat, maka itu akan mendatangkan uang. Karena orang perlu itu. Karena seseorang perlu, karena seseorang membutuhkannya, orang akan bayar. Jadi semakin banyak kebermanfaatan yang Anda berikan pada orang lain, maka semakin besar potensi Anda untuk mendapatkan uang. Jadi ciptakan sesuatu yang dapat bernilai manfaat. Baik itu misalnya berupa barang atau berupa jasa. Kemudian mentalitas kedua yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin kaya atau jika ingin menjadi kaya, yaitu adalah tidak gengsi. Banyak sekali orang gengsi membuka usaha, banyak sekali orang gengsi berjualan, banyak sekali orang yang gengsi berdagang atau gengsi dalam melakukan apapun. Apalagi mindset mereka itu terjebak yang namanya jebakan pendidikan. Terjebak, oh saya sudah punya gelar, kok saya harus dagang, kok saya harus bisnis, kan tidak relate dengan gelar saya. Itu kan jebakan tuh, jebakan gelar. Itu gengsi itu. Nah, itu tidak akan membuat orang bisa maju, tidak akan bisa membuat orang itu bisa menjadi berkelimpahan tuh. Jadi buang jauh-jauh gengsi, jangan malu. Jangan malu melakukan apapun, jangan malu bekerja keras.
Karena semakin kita gengsi, semakin kita sulit untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang membuat kita berkembang. Anda ingin mencoba sesuatu, tetapi Anda malu, Anda gengsi. Dan itu membuat Anda, menghambat Anda untuk melakukan hal tersebut. Nah, jika gengsi terus Anda kelola, maka jangan harap Anda bisa menjadi orang yang kaya. Jadi hilangkan gengsi. Orang kaya, mereka tidak gengsi. Kemudian mentalitas yang ketiga yang harus dimiliki jika seseorang ingin menjadi kaya adalah tidak mudah menyerah. Saat menawarkan sesuatu, mungkin pada penawaran yang pertama gagal. Penawaran kedua gagal, penawaran ketiga gagal, tapi percaya. Kita harus percaya. Pada penawaran-penawaran berikutnya kita pasti berhasil. Selain itu, orang-orang yang kaya, mereka juga tidak mudah menyerah pada sesuatu hal yang apa yang mereka inginkan. Misal, kalau kita lihat para pengusaha, mereka itu tidak juga langsung sukses tuh. Pasti ada gagal dulu di awal. Dari kegagalan mereka belajar. Sehingga kedepannya mereka bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Mereka tidak menyerah ketika ada kegagalan. Kegagalan justru dijadikan sebuah pembelajaran. Bukan hanya dalam hal bisnis, bukan hanya dalam hal usaha, dalam hal apapun. Jadilah orang yang tidak mudah menyerah. Jadilah orang yang tidak pantang menyerah terhadap sesuatu. Nah, karena ketika kita tidak mudah menyerah, kita semangat melakukan sesuatu, maka kita sangat berpotensi untuk berhasil. Banyak sekali orang gagal, baru sebentar buka usaha, sudah tutup tuh. Karena mereka tidak percaya, tidak mudah menyerah. Nah, sehingga jika mentalitas ini Anda miliki, yang pertama tadi berusaha memberikan kebermanfaatan, tidak gengsi, dan tidak mudah menyerah, maka Anda sangat berpotensi besar untuk menjadi orang-orang yang sukses, orang yang berhasil, dan orang berkelimpahan juga menjadi orang yang kaya ke depannya. Demikian video pembahasan kali ini, semoga bermanfaat.